فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan kemarin, ikhwan, kita membaca fawaid seputar pokok yang kedua, yaitu terkait masalah peringatan dari kesyirikan serta kecaman keras terkait kesyirikan dan memanjangkan permusuhan atas pelaku-pelaku kesyirikan. Bahwasanya ini merupakan pokok kedua yang harus ada, tidak akan bisa keislaman tegak tanpanya. Walaupun seorang beribadah mentauhidkan Allah, tapi kalau tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, maka itu tidak akan sempurna. Dan itu makna dari ijtinabut taghut, yang para nabi semuanya menyeru kepada hal tersebut. Nah, dan kemarin kita membaca faedah dari Syekh Sulaiman bin Sahman, bahwasanya maksud dari ijtinabut taghut harus terkumpul padanya beberapa perkara. Baik, apa saja? Fatih. Tutup catatannya. Nah, yang pertama harus membenci dan memusuhinya dengan hatinya. Yang kedua, menjelaskan keburukan taghut-taghut itu dengan lisan. Yang ketiga, berpisah dari kesyirikan dan para pelakunya. Terus keempat, menghilangkan kesyirikan tersebut dan apa saja yang diibadahi selain Allah tersebut dengan tangannya jika mampu. Ini 4 perkara yang harus ada untuk seorang bisa terpenuhi ijtinabut taghut. Jelas. Sekarang kita masuk pada mas'alatan muhimmatan, 2 permasalahan yang penting. Al-mas'alatul ula wa hiya mas'alatu adawatil kufar. Permasalahan yang pertama yaitu tentang permasalahan memusuhi orang-orang kafir. Awalan la budda min at-tafriqi baina salasati umur. Ya, pertama kali terlebih dahulu kita harus bisa membedakan antara 3 perkara. Ini harus, sehingga tidak tercampur aduk pembahasan dan juga tidak salah dalam memahami serta mengamalkan. Al-amrul awal wujudul adawah. Perkara pertama, dari 3 perkara yang kita harus bisa membedakan, yaitu keberadaan atau adanya rasa permusuhan dalam diri seseorang. Ya, wujudul adawah. Adanya apa? Rasa permusuhan.
nah, ada kebencian dan mengakui dalam diri kita kalau mereka itu musuh. Nah, hal ini ikhwan, kata Syekh, fahadha la budda minhu lil muslim. Hal ini harus ada pada seorang muslim. Fawujudu adawatil kufri wa ahlihi fi qalbihi min muqtadayatil iman. Sebab adanya permusuhan terhadap orang kafir atau terhadap kekufuran dan pelaku kekufuran di dalam hatinya itu merupakan tuntutan-tuntutan keimanan, atau kita ungkapkan merupakan konsekuensi dari keimanan. Seorang mengaku mukmin, maka dia berarti apa? Di antara konsekuensinya harus apa, Jabir? Nah, harus dalam hatinya ada permusuhan terhadap orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman. Wal maksudu aslul adawati. Dan yang dimaksud di sini adalah aslul adawah, yaitu asal rasa atau suatu sikap memusuhi. Yaitu asalnya, dasarnya sudah ada. Intinya apa? Dasar permusuhan itu harus ada di dalam hati, akhwan. Walaupun tentunya permusuhan itu bertingkat-tingkat, akhwan, di dalam hati seseorang, kebencian dan apa? Permusuhan itu bertingkat-tingkat. Wa illa fal adawatu quwwatan wa dha'fan tatafawatu baina syakhsin wa akhar bihasabil imani wal yaqini wa ma'rifatit tauhid. Jadi yang dimaksud harus ada ini adalah aslul adawah. Dasar ya, rasa bermusuhan di dalam hati seorang hamba. Itu harus ada rasa apa? Permusuhan itu terhadap orang kafir itu harus ada. Walaupun permusuhan itu sendiri dari sisi kekuatan dan kelemahan bertingkat-tingkat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, para sahabat, akhwan, permusuhan mereka terhadap orang-orang kafir, kebencian yang ada di hati-hati mereka berbeda dengan kita, apalagi yang orang-orang yang setiap hari ketemu orang kafir, kerja bareng dengan orang kafir. Ini akan mengikis rasa apa? Rasa adawah. Mengikis rasa apa? Permusuhan dan rasa kebencian. Apalagi kalau melihat dia tingkah lakunya baik, suka memberi. Nah, ini akan mengikis rasa benci terhadap kekafiran dan pelaku kekafiran. Ini bahayanya seorang bergaul sering-sering bersahabat dengan seorang kafir, karena akan mengikis kebencian, mengikis rasa permusuhan terhadap kekufuran dan pelakunya. Bihasabil imani wal yaqin wa ma'rifatit tauhid, ya, kekuatan dan kelemahan adawah ini, akhwan, sesuai dengan keimanan dan keyakinan serta pengetahuan dia terhadap tauhid. Ini jelas. Fa idza zala wujudu hadhihi al-adawati min al-qalbi falam yabqa laha atharun mutlaqan fa hadha min at-tawalli al-mukaffir. Ini poin penting sekali. Apabila hilang adanya rasa permusuhan ini di hati seorang muslim, dia KTP-nya muslim, tapi hatinya itu tidak ada sama sekali rasa benci kepada apa? Kepada kekafiran. Tidak ada sama sekali kebencian. Pada perbuatan kekafiran saja tidak ada kebencian, apalagi kepada orangnya. Nah, kalau kondisi seperti itu sudah terjadi pada orang yang mengaku muslim, ya, sehingga tidak ada bekas-bekas lagi secara mutlak, tidak ada bekas dia rasa memusuhi, rasa membenci kekafiran, maka ini merupakan bentuk tawalli al-mukaffir. Apa makna tawalli al-mukaffir? Yaitu apa? Memberikan wala,
yang menjadikan pelakunya terjatuh dalam kekafiran. Yang menjadikan pelakunya apa? Kafir. Tawalli. Tawalli dari apa? Nah, wala. Yang harusnya dia bara, malah di sini memberikan wala. Yang harusnya dia membenci karena enggak ada kebencian. Hati itu kan terisi dua hal ini, ikhwan. Kalau enggak benci, ya menyukai. Itu sudah. Walaupun kebencian ini bertingkat-tingkat, ya. Terkadang kebencian lemah, ya. Terkadang kebencian kuat. Nah, kalau kebencian sudah tidak ada sama sekali, mesti isinya akhirnya apa? Berloyalitas, memberikan loyalitas, memberikan rasa cinta, senang. Nah, yang seperti ini sifatnya mukafir, menjatuhkan pelakunya pada kekafiran. Wa huwa naqidun min nawaqidil iman, dan itu termasuk pembatal dari pembatal keimanan. Hati-hati ya. Makanya kalau kita perhatikan kenapa orang-orang kafir dengan segala jenisnya seruan mereka seruan toleransi, karena ini adalah apa? Perkara yang sangat merusak akidah kaum muslimin. Kalau program ini, ikhwan, mereka apa? Mereka menyeru toleransi dalam beragama, kemudian tidak perlu saling membenci. Nah, ini sudah seruan kekufuran, ikhwan. Kalau menyeru apa? Kita tidak boleh membenci sesama penganut agama, walaupun beda-beda, tapi tetap semuanya ingin kebaikan. Tidak boleh saling membenci agama satu dengan agama lain. Tidak boleh saling memusuhi. Nah, ini seruan apa? Kekufuran. Kalau sampai seorang muslim menyambutnya sehingga apa? Hilang dalam dirinya rasa benci itu, maka ini apa? Maka ini sangat berbahaya pada keimanannya. Kenapa? Karena keimanan fatal dengannya. Dari sini kita ketahui bahayanya seruan tadi. Dan sayangnya hal tersebut diajarkan di bangku-bangku sekolah. Diajarkan di bangku-bangku sekolah. Seruan toleransi umat beragama yang tidak pernah disentuh pembahasan seperti ini dalam akidah pelajaran agama Islam. Bahkan cenderung ditekan untuk seseorang memiliki sikap apa? Keyakinan bahwasanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Ini saja mau dimunculkan keraguan. Ya, semuanya sesuai keyakinan masing-masing, semuanya benar. Nah, muncul generasi KTP-nya Islam tapi bisa mengatakan demikian, yaitu apa? Semua agama benar, tergantung keyakinan masing-masing. Nah, ini adalah apa? Adalah generasi yang jahil terhadap Islam, walaupun dia mengaku Islam. Taib. Wala yumkinu intifa'u adawatil kufri wa ahlihi fil qalbi bil kulliyah wa wujudil imani fi. Tidak akan mungkin. Taib. Saya ulangi. Wala yumkinu intifa'u adawatil kufri wa ahlihi fil qalbi bil kulliyah wa wujudul imani fi. Dibetulkan. Tidak akan mungkin hilang rasa permusuhan terhadap kekufuran dan pelakunya di dalam hati secara keseluruhan bersamaan dengan adanya keimanan di dalamnya. Ini tidak akan mungkin, akhwan. Paham maksud kalimat di akhir paragraf ini? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin hilang rasa memusuhi kekafiran dan pelaku kekafiran di hati seseorang secara total dalam keadaan di situ ada iman. Menunjukkan kalau di situ ada iman, mesti harus ada rasa apa? Mesti harus ada rasa apa, Akbar? Apa, Hamzah? Membenci dan memusuhi kekafiran dan pelaku kekafiran. Berarti kalau tidak ada sama sekali rasa membenci kepada orang kafir,
tidak ada rasa memusuhi kepada mereka, ada imannya tidak di hatinya cahaya? Tidak ada. Paham sampai di sini? Ini poin pertama penting. Bahwasanya asal rasa membenci dan rasa memusuhi itu harus ada di dalam hati seorang muslim. Kalau itu sudah tidak ada sama sekali, ya seandainya ada ada pengecek misalnya, rasa benci ini dicek ternyata 0%, berarti dia sudah tidak ada imannya. Paham Muhammad sampai sini? Baik. Berarti semakin kuat keimanan seseorang, semakin kuat rasa bencinya terhadap kekufuran dan pelaku kekufuran. Baik. Ini perkara pertama. Dan tadi kita masih membicarakan tentang apa? Tentang amalan hati. Ya. Rasa benci di hati. Sekarang perkara kedua, al-amru tsani izharul adawah. Penampakan permusuhan, yaitu memunculkan yang tadi di hati rasa benci tersebut kemudian dinampakkan secara lahiriah, lahiriah. Ini yang dibahas pada perkara kedua, izharul adawah, menampakkan permusuhan terhadap kekafiran dan orang-orang kafir. Baik, apa kedudukan perkara ini di dalam Islam? Kata Syekh, wa hadza min wajibatit tauhid. Ini termasuk di antara kewajiban-kewajiban tauhid. Ya. Di antara kewajiban tauhid menampakkan permusuhan. Wa syuruti istiqamatil Islam, dan merupakan syarat lurusnya Islam. Kenapa? Kalau keseluruhan kaum muslimin tidak menampakkan permusuhan, Islam tidak akan tegak. Paham? Islam akan tegak. Maka syarat untuk Islam ini tegak, itu harus ada yang menampakkan permusuhan terhadap orang-orang kafir. فَإِذَا لَمْ تَظْهَرْ هَذِهِ الْعَدَاوَةُ عَلَى الْجَوَارِحِ مع وجود أصلها في القلب فقد تكون كفرا وقد تكون من الموالاة الصغرى غير المكفرة أي من المعاصي وقد تكون جائزة من باب التقية بشروطها. Baik. Nah, kemudian apabila permusuhan ini tidak nampak, tidak nampak secara lahiriah pada anggota-anggota tubuh kita yang zahir itu tidak nampak permusuhan tersebut, bersamaan dengan adanya asal rasa benci, rasa memusuhi di hatinya, maka hukumnya bagaimana? Ini ada 3 perincian, akhwan. Ada 3 perincian. Apa masalahnya tadi? Masalahnya apa, Khadir? Orang mengaku muslim, di dalam hatinya ada rasa benci kepada orang-orang kafir, ada, tapi tidak menampakkan dengan anggota tubuhnya yang zahir. Paham? Tidak nampak secara lahiriah, tidak nampak. Kenapa? Secara lahiriah dia bareng-bareng, duduk bareng, bercanda ria, bekerja sama, tapi di hatinya membenci. Maka kondisi seperti ini ada 3 perincian. Yang pertama, faqad takunu kufran. Terkadang itu bisa merupakan bentuk kekufuran. Merupakan bentuk kekufuran. Baik. Dan yang kedua, waqad takunu minal muwalati sughra ghairil mukaffirah. Terkadang itu termasuk bentuk memberikan loyalitas yang kecil, muwalah sughra. Ya, berloyalitas kepada seorang kafir, tapi apa? Sughra, tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Berarti hukumnya termasuk maksiat. Minal ma'asi, termasuk jenis maksiat. Ini hukum yang kedua.
Jadi tidak bisa menampakkan permusuhan secara lahiriah. Nah, hukum yang kedua apa? Terjatuh dalam maksiat. Karena tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Hukum yang ketiga, waqad takunu jaizatan, terkadang boleh mimba bitaqiyah bisyurutiha. Nah, boleh dan termasuk dalam bab taqiyah dengan syarat-syaratnya tentunya. Ya, bab taqiyah yaitu bab upaya untuk apa? Untuk ya tipu daya, menutupi jati dirinya. Ini tentunya dalam kondisi dia lemah. Kalau dia menampakkan permusuhan bisa mati. Misalnya dia di tengah-tengah orang-orang kafir. Kemudian kaum muslimin banyak disakiti. Kalau dia menampakkan permusuhan secara nyata, dia bisa terancam nyawanya. Maka untuk taqiyah dia tetap bersama-sama bareng dengan mereka walaupun hatinya apa? Hatinya apa ya? Harus membenci dan memusuhi. Ini terkadang boleh dalam bab taqiyah, tapi tetap hatinya membenci kekufuran dan pelaku kekufuran. Semua ini akhwan, perinciannya ini yang menjadi patokan apa? Wa kullu hadza bihasabi hali sahibiha wa makanihi wa udhri. Dan semua ini ya sesuai dengan kondisi orangnya serta tempat dan udhurnya. Ya, kondisi orangnya, tempatnya dan udhurnya bagaimana untuk dihukumi antara kafir ataukah maksiat ataukah na'am boleh. Taib. Sekarang kita baca kalimat Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Al-Syekh. Qala mas'alu izharil adawati ghairu mas'alati wujudil adawah. Ini kalimat beliau sebagai penguat penjelasan tadi ya kawan. Jadi permasalahan menampakkan permusuhan itu bukan ya permasalahan adanya permusuhan di hati. Jadi beda. Dengan kata lain kawan, beliau ingin mengungkapkan bahwasanya masalah menampakkan permusuhan itu berbeda dengan masalah apa? Keharusan adanya rasa memusuhi. Fal awal yu'dharu bihi ma'al ajzi wal khauf. Sebab permasalahan yang pertama, apa permasalahan yang pertama Usama? Yang dimaksud fal awal dalam kalimat ini menampakkan permusuhan, ya. Sebab masalah yang awal dalam kalimat ini, akhwan, yaitu menampakkan permusuhan, itu seseorang diberi uzur bersamaan dengan adanya ketidakmampuan dan rasa takut. Baik. Liqaulihi ta'ala la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilallahil masir. Di sini pada awal ayat larangan ikhwan. Tidak boleh orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka, sebagai orang yang dicintai, yang diberikan loyalitas, diberikan wala. Selain kaum mukminin. Siapa saja yang melakukan yang demikian, ya falaisa minallahi fi syai'. Ini menunjukkan apa? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya apa? Tidak punya tanggung jawab sedikit pun pada mereka-mereka ini. Taib. Maksudnya Allah berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Kecuali apabila kalian itu tattaqu minhum tuqah. Berupaya untuk apa? Melindungi diri kalian dari keburukan atau dari penganiayaan orang-orang kafir.
atau dengan kata lain karena ada kelemahan pada diri kalian dan rasa takut. Taib, itu syahidnya. Wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilallahil masir. Kemudian ayat ini ditutup dengan apa? Tahdzir. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala meringatkan kalian semua agar kalian takut kepada Allah, takut dari azab Allah. Jangan sampai hal ini dikorbankan dikarenakan ketakutan kepada manusia, dan hanya kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Cuma di sini syahidnya apa ikhwan? Ditetapkannya ada uzur illa an tattaqu minhum tuqah. Ketika seorang tidak mampu, ada rasa takut untuk menampakkan permusuhan, maka selama asal rasa memusuhi dan rasa membenci itu ada, itu diberi uzur. Tapi keimanannya bagaimana? Apakah orang seperti ini imannya kuat atau lemah? Imannya kuat atau lemah, Hanif? Lemah. Keimanannya lemah. Makanya ini diantara efek ikhwan, seorang tinggal di tengah-tengah orang kafir atau menjadi apa? Menjadi bawahan orang kafir. Yang ada seperti ini. Orang bekerja pada seorang kafir, bosnya kafir. Ya mau tak mau, tidak bisa menampakkan permusuhannya kan. Harus melayani. Ya melayani harus sopan, harus menunjukkan rasa senang ini dan itu. Tidak bisa melayani sambil cemberut. Nah, menunjukkan rasa permusuhan. Bisa tidak kira-kira? Bisa tidak Tolha? Tidak bisa. Taib. Wasani la budda minhu. Sedangkan perkara yang kedua itu harus ada. Yang harus ada apa ini? Indak fatur? Rasa kebencian. Di mana itu? Di hati. Nah. Kenapa itu? Li'annahu yadkhulu fil kufri bit taghut, karena hal itu masuk dalam bentuk apa? Kufur bit taghut. Ya. Itu harus ada kufur terhadap taghut dengan membencinya, berlepas diri darinya. Wa bainahu wa baina hubbillahi wa rasulihi talazumun kulliyun la yanfaqu anhul mu'min. Sehingga antara kufur terhadap taghut dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu ada apa? Ada ikatan erat yang menyeluruh. Talazumun kulliyun. Ya, talazumun kulliyun, ikatan erat yang menyeluruh, tidak bisa dilepaskan. Seorang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, mesti dia harus kufur kepada taghut. Nah, tidak bisa seorang tidak mau kufur kepada taghut kemudian mengklaim dirinya mencintai Allah dan Rasulnya. Harus ada. Nah, kalau dia memang benar cintanya pada Allah dan Rasulnya, harus ada kufur terhadap taghut. La yanfaqu anhul mu'min, tidak akan mungkin bisa terlepas hal itu dari seorang mukmin. Faman 'asallaha bitarki idharil adawah fahuwa 'asim lillah. Sehingga siapa saja bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan untuk menampakkan permusuhannya kepada orang kafir, maka dia seorang yang bermaksiat kepada Allah. Fa idza kana aslul adawati fi qalbihi falahu hukmu amsalihi minal usah. Tapi catatannya dia dihukumi bermaksiat jika asal rasa memusuhi dan membenci itu ada di dalam hatinya. Ya. Kalau asal rasa benci itu masih ada di dalam hatinya, kalau dia tidak bisa menampakkan permusuhannya, maka dihukumi apa tadi, Mujahid? Yang baru saja. Dihukumi apa, Akmal? Bermaksiat. Taib. Falahu hukmu amthalihi minal usah, sehingga dia memiliki hukum seperti apa? Orang-orang ahli maksiat yang semisal dengannya. Taib. Ini penjelasan bagus dari Syekh Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam Ad-Durarus Saniyah.
Taib. Kemudian perhatikan wa amma tsani alladzi la yujadu fi qalbihi syai'un minal adawati fayasduqu alaihi qaulul qail lam yu'adil musyrikin fahadha huwal amrul azim wadzalbul jasim wa ayyu khairin yabqa ma'a adami adawatil musyrikin. Adapun kondisi yang kedua, ya, kalau tadi kan kondisi masih ada asal permusuhan, paham? Ya, ini perincian wa amatsani maksudnya apa? Tayyib. Untuk menyebutkan apa kondisi kedua dari apa kondisi seorang yang tidak bisa menampakkan permusuhan. Kondisi pertama kan apa? Kondisi seorang tidak bisa menampakkan permusuhan tapi dalam keadaan masih ada apa? Masih ada asal rasa permusuhan di hatinya, ada rasa benci di hatinya. Adapun kondisi kedua yaitu yang tidak didapati di hatinya itu sedikit pun dari rasa permusuhan. Maka orang yang seperti ini bisa diterapkan atasnya perkataan seseorang bahwasanya dia itu lam yu'adil musyrikin, tidak memusuhi orang musyrik sama sekali. Maka ini adalah perkara yang besar dan dosa yang sangat besar, serta kebaikan apa yang bisa tersisa bersamaan dengan tidak adanya permusuhan terhadap orang-orang musyrik. Menunjukkan pelaku yang seperti ini terjatuh dalam apa? Pembatal keimanan. Tayyib. Wa qala akhuhu Ishaq bin Abdurrahman rahimahullahu taala, yaitu saudara dari Syekh Abdul Latif Al-Syekh, yang menunjukkan keluarga ini subhanallah keluarga ulama. Wala yakfi bughdhuhum bil qalbi bal la budda min idharil adawati wal baghdha. Tidak cukup ya membenci orang-orang kafir dengan hati tok, tidak cukup. Makanya ini juga bantahan bagi orang yang mengatakan yang penting kan hatinya. Artinya aku membenci orang kafir, tapi apa? Lahiriahnya dia kesana kemari berteman, senyum-senyum, duduk-duduk, pesta-pesta dengan orang-orang kafir. Ini tayyib tidak cukup. Kata beliau tidak cukup untuk membenci dengan hati saja. Bal la budda min idharil adawati wal baghdha, bahkan harus ada penampakan permusuhan dan rasa benci. Qala ta'ala, dalilnya sekarang dalil pokoknya, perhatikan. Ketika ditanya dalil masalah kita apa? Ayat di surat Al-Mumtahanah ini. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu yang bersama beliau dari kalangan para anbiya dan yang meniti jalan beliau. Tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Kemudian apa? Kafarna bikum, kami ya kufur terhadap kalian, yaitu kami mengingkari kalian. Mengkufuri kalian maksudnya apa? Kami mengingkari perbuatan kalian itu. Kafarna bikum, kita enggak sejalan. Kemudian enggak cukup sampai di sini, tapi wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini ya, nampak antara kami dan kalian semua permusuhan dan rasa membenci selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Karena apa? Kebencian kita bukan karena fisik, bukan karena tidak diberi, bukan karena sekedar dianiaya, bukan, tapi kebenciannya karena mereka itu orang kafir. Baik berbuat baik atau berbuat buruk kepada kaum muslimin, tetap kita wajib untuk apa? Tetap wajib untuk apa? Hamzah? Wajib untuk membencinya dan memusuhinya serta menampakkan kebencian. Fangdur ila hadzal bayan alladzi laisa ba'dahu bayan.
maka lihatlah penjelasan yang enggak ada lagi apa setelahnya penjelasan yang dibutuhkan. Kenapa? Karena sangat gamblang sudah. Haitsu qala wa bada bainana wa bainakum ay dhahara, itu maksudnya nampak di antara kami dan kalian itu apa? Permusuhan. Hadza huwa idharuddin, inilah apa? Menampakkan agama kita, kawan. Menampakkan agama kita di antara bentuknya menampakkan permusuhan dengan orang kafir. Fala budda min at-tasrihi bil adawati wa takfirihim jiharan wal mufaraqati bil badan, sehingga harus tasrih. Tasrih itu tegas. Engkau kafir ya kafir. Terkadang zaman sekarang mengatakan kafir saja tidak berani. Akhirnya diperhalus lagi non muslim. Ya, diperhalus lagi non muslim. Apalagi nanti muncul lagi untuk menghaluskan lagi apalagi. Hah? Selain itu yang lebih halus lagi apa? Taib. Padahal sebenarnya sama, cuma tadi karena rasa takut untuk mengatakan kafir, padahal itu hukum kafir dalam Al-Quran jelas dan kita wajib memang menetapkannya. Karena kalau non muslim seakan-akan ya dia bukan Islam. Nah, intinya bukan Islam tapi sama-sama agama yang dibawa Nabi sehingga boleh-boleh saja. Nah, ini diantara apa? Diantara konsekuensi batilnya. Kalau seandainya itu diambil oleh orang yang mengatakan non muslim, ya, dia bukan muslim, maksudnya dia Kristen, dia Yahudi, yang sama-sama itu agama samawi, agama dari langit, sama-sama benarnya masing-masing sesuai keyakinannya, ini jatuh dalam pembatal apa? Batal keislaman. Taib. Dan itu upaya yang mungkin dianggap orang remeh, hanya sekedar ungkapan saja. Pilih ungkapan yang halus, pilih ungkapan yang baik. Iya, memang asalnya ungkapan halus itu bagus, tapi apa? Ketika terkandung padanya konsekuensi batil, maka harus dijauhi. Kafir kita katakan kafir. Nah, ini tasrih harus ada. Fala budda minat tasrihi bil adab. Harus ada apa? Tasrih itu apa? Sharahah, tegas, jelas, lugas, enggak perlu bulat. Ya, untuk menunjukkan permusuhan. Wa takfirihim, dan apa? Pengkafiran mereka. Kita hukumi mereka kafir. Orang Yahudi saat ini hukumnya apa? Kafir. Nasrani yang beragama Kristen saat ini hukumnya kafir. Orang yang beragama Konghucu, Buddha, mereka kafir. Nah, taib. Harus kita yakini. Jiharon secara apa? Terang-terangan. Nah, secara terang-terangan. Kemudian wal mufaraqati bil badan, dan harus juga apa? Untuk berpisah secara badannya. Dalam artian secara jasad kita harus berpisah, menjauh dari orang-orang kafir, bukan malah duduk-duduk terus bersama mereka. Nah, wa ma'na al-adawati an takuna fi adwatin wal diddu fi adwatin ukhra. Fa inna asal al-bara'ati al-muqata'atu bil qalbi wal lisani wal badan. Nah, ini makna adawah, ikhwan. Perhatikan dari asal lughah saja, makna dari adawah an takuna fi adwatin wal diddu fi adwatin ukhra. Ya, di mana engkau berada di satu sisi yang jauh, kemudian lawanmu apa? Berada di sisi yang jauh lainnya. Yaitu harus apa? Harus berpisah. Ya, terpisah dengan jarak yang jauh. Ini asal adawah. Pemusuh itu saling apa? Saling bertolak belakang. Permusuhan kan saling bertolak belakang. Seperti pasukan yang taib, dua kubu, satu di suatu tempat, yang lainnya di tempat lain yang bertentangan dengannya. Ini asal adawah. Fa inna aslal bara'ah al-muqata'ah. Kemudian sesungguhnya asal dari makna bara'ah adalah muqata'ah bil qalbi wal lisani wal badan, yaitu memutuskan hubungan dengan kalbunya, lisan dan badannya. Yaitu harus diputuskan di hati kita. Tidak ada rasa-rasa senang, tidak ada rasa-rasa cinta pada kekafiran atau pelaku kekafiran. Baik. Demikian pula secara lisan dan badan.
Wa qalbul mu'min la yakhlu min adawatil kafir. Ya. Dan hati orang yang beriman tidak kosong dari rasa memusuhi terhadap orang kafir. Ini berarti kalau tidak ada rasa memusuhi orang kafir, ikhwan, keimanannya apa? Keimanannya terkikis dan bahkan bisa sampai tingkatan 0%. Berarti dia jatuh dalam kekufuran. Wa inna man nizza'u fi idhadil adawah, dan hanyalah yang diperselisihkan di sini tentang masalah menampakkan permusuhan tersebut. Adapun asal dari permusuhan itu harus ada untuk dikatakan mukmin. Kalau enggak ada, enggak mukmin namanya. Tapi masalah menampakkan, maka inilah yang kondisinya, hukumnya berbeda-beda sesuai keadaan orangnya. Fa innaha qad takhfa li sababin syar'i wa huwa al-ikrahu ma'al itmi'nan. Karena terkadang ya permusuhan itu tersembunyi, ya. Terkadang tersembunyi, tidak bisa menampakkan permusuhan. Kenapa? Karena suatu sebab yang syar'i, yaitu adanya ikrah, adanya pemaksaan karena dia kondisi lemah, kondisi ketakutan. Tapi harus bersamaan dengan tenangnya hati di atas keislaman dan kokohnya hati dalam membenci kekufuran. Harus ada tetap memusuhinya di hati. Wa qad takhfal adawatu min mustad'afin ma'dzurin azzarahul Quran. Dan terkadang ya permusuhan ini tersembunyi pada mustad'af, orang yang lemah. Ya, orang yang lemah, tidak mampu. Seperti mereka-mereka yang tidak bisa berhijrah, kawan. Orang-orang yang tidak bisa berhijrah di Mekah dulu. Ya, dari kalangan apa? Mustad'afin. Dari kalangan para wanita, orang tua, anak-anak tidak mampu berhijrah. Mereka di Mekah yang tidak bisa menampakkan permusuhan. Tapi tetap mereka memusuhi, ya kan? Tetap memusuhi orang-orang kafir di hatinya. Nah, orang-orang seperti ini ma'dzur, diberi uzur, azzarahul Quran. Ya, Al-Quran telah menetapkan uzur untuknya. Wa qad takhfa li gharadin dunyawi. Dan terkadang penampakan permusuhan ini tersembunyi karena tujuan duniawi. Inilah yang hukumnya maksiat. Ya, kalau ini hukumnya maksiat. Kalau tujuan duniawi saja karena ingin dapat pekerjaan, bermanis muka dengan orang kafir, karena bosnya, ini bahayanya. Maka kepada ma'syarah ahli sunnati wal jamaah untuk menjauh dari bekerja di bawah orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia tidak akan mampu untuk menampakkan permusuhannya. Ya, terjatuh dalam maksiat. Kalau terus terkikis, bisa sampai tingkatan hilang permusuhannya, apalagi diberi perlakuan baik pada bosnya, kemudian dibandingkan dengan bos muslim. Dia sama bos muslim dimarahi terus, sedangkan dengan bos kafir dia diberi terus. Akhirnya ya, bos kafir lebih baik daripada bos muslim. Jadi sudah terkikis keimanannya. Nah, karena tujuan duniawi ini tertutupi, tersembunyi rasa permusuhannya, dan ini mayoritas yang terjadi pada banyak manusia. Dan itu kemaksiatan yang tidak ringan. Kemaksiatan yang tidak ringan. Kenapa? Karena yang dikikis itu keimanan. Yang dikikis keimanan, maka hati-hati. Kalau dikikis terus bisa hilang. Habis. Wal'iyadu billah. Ini kita ambil dua masalah penting, akhwan, yaitu yang pertama, wujudul adawah ini harus ada di dalam hati dalam kondisi bagaimanapun, baik dipaksa atau kondisi takut, harus ada wujudul adawah, adanya rasa memusuhi. Yang kedua, idharul adawah, menampakkan permusuhan, ini kewajiban. Tapi terkadang seorang butuh menyembunyikannya ketika ada udzur syar'i. Seperti karena dipaksa atau karena ketakutan, dan ini dia diberi udzur. Tapi kalau menyembunyikan permusuhannya karena sekedar perkara duniawi, maka jatuhnya dalam maksiat. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Ya, naktahi bihadza, dipahami ini dengan baik, akhwan. Tapi pembahasan ini penegasan dari makna ijtinabut taghut yang jarang disentuh dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya.
maka diperhatikan dengan baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka